Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinza Luciana Devi. Prodi saya D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif pestisida. Yang pertama yaitu pengertian pestisida yang diambil dari kata pes dan sida. Yang pes artinya yaitu hama, sedangkan yang sida yaitu pembunuh. Pengertian dari pestisida sendiri yaitu substansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Hama sendiri yaitu ada serangga, fungi, bakteri, virus, tumbuhan, dan lain-lain. Kelompok pestisida yang pertama yaitu insektisida, artinya pembunuh serangga atau contohnya paration, dichlorphos, diazinon, dan malation. Yang selanjutnya yaitu herbisida, artinya pembunuh gulma atau tanaman pengganggu, contohnya chlorofenoxid, chloracne, paraquat. Selanjutnya fungisida, artinya pembunuh jamur, contohnya dimetil thiocarbamat, stamilida, pentachlorofenol. Selanjutnya rodentisida, yang artinya pembunuh hewan pengerat, contohnya warfarin, thiourea, strychnine. Selanjutnya fumigan, yang artinya bentuk gas cairan mudah menguap, contohnya akrinotril, kloropikrin, etilen dibromida. Selanjutnya yaitu kelebihan pestisida. 1. Pestisida mudah diperoleh dan dapat dijumpai bahkan sampai di kios-kios pedesaan. Yang kedua yaitu pengendalian dengan pestisida hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat. Ketiga, pestisida dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Keempat, pestisida dapat diaplikasikan secara mudah hampir di setiap waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, terhambatnya perdagangan hasil pertanian. Kedua, terjadinya resistensi. Ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, residu pestisida yang berdampak negatif terhadap konsum. Kelima, keracunan dan kematian pada manusia, ternak, dan hewan piaraan satwa liar. Jenis racun pestisida. Dari segi racunnya, pestisida dapat dibedakan atas 1. Racun sistemik, yang artinya dapat diserap melalui sistem organisme, misalnya melalui akar atau daun, kemudian diserap ke dalam jaringan tanaman yang akan bersentuhan atau dimakan oleh hama, sehingga mengakibatkan keracunan bagi hama. Selanjutnya yaitu racun kontak, langsung dapat menyerap melalui kulit pada saat pemberian insektisida, atau dapat pula serangga target kemudian kena sisa insektisida atau residu insektisida beberapa waktu setelah penyemprotan. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Yang pertama, pestisida golongan organoklor bekerja mempengaruhi sistem syaraf pusat. Tanda dan gejala keracunan pestisida organoklor dapat berupa sakit kepala, rasa pusing, mual, muntah, mencret, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran menghilang. Selanjutnya yaitu pestisida golongan organofosfat. Apabila masuk ke dalam tubuh, baik melalui kulit, mulut, dan saluran pernafasan, saluran pencernaan, pestisida golongan organofosfat akan berikatan dengan enzim dalam darah yang berfungsi mengatur bekerjanya syaraf, yaitu dinamakan dengan kolonesterase. Pestisida golongan karbamat. Cara kerja pestisida karbamat sama dengan organofosfat, yaitu menghambat enzim kolonesterase. Tetapi pengaruh pestisida karbamat terjadi terhadap kolonesterase hanya berlangsung singkat karena pestisida karbamat cepat mengurai dalam tubuh. Selanjutnya yaitu pestisida golongan senyawa atau dipiridin. Senyawa dipiridi dapat membentuk ikatan dan merusak jaringan epitel dari kulit, kuku, saluran pernafasan, pencernaan. Sedangkan larutan yang pekat dapat menyebabkan peradangan. Analisis pestisida organofosfat dalam tomat di pasar. Prinsipnya yaitu residu pestisida organofosfat yang bersifat agak polar dalam buah
atau sayuran diekstraksi dengan pelarut agak polar misalnya etil asetat, kemudian ditambahkan natrium sulfat anhidrat untuk mengikat molekuler yang terdapat pada buah atau sayuran. Kemudian dilakukan penyaringan di mana diasumsikan seluruh residu pestisida organofosfat dalam buah atau sayuran tersebut terlarut di dalam filtrat. Selanjutnya, tetapkan secara kromatografi gas. Ini alat dan bahannya. Selanjutnya prosedur. Yang pertama, penetapan sampel. Sampel tomat diambil dari 3 pasar, yaitu Beringharjo, Demangan, dan Keranggan. Jenis tomat yang digunakan adalah tomat merah yang berusia kurang lebih 12 minggu, sedangkan yang tomat hijau usianya kurang lebih 10 minggu. Selanjutnya ekstraksi. Potong-potong tomat dari masing-masing pasar, kemudian masukkan 50 gram ke dalam blender. Kedua, tambahkan 50 gram sulfat anhidrat dan 100 ml etil asetat, kemudian blender selama 2-3 menit. Tuangkan cairan ke dalam corong yang telah diberi kapas atau wal kuarsa. Filter ditampung dalam labu alas bulat. Yang keempat, pekatkan filtrat menggunakan rotary pada suhu panas air 45 derajat Celcius. Selanjutnya, penentuan waktu retensi atau RT larutan baku pestisida organofosfat. Masing-masing larutan baku pestisida organofosfat dengan konsentrasi 3 ppm disuntikkan pada kromatografi gas sebanyak 6 kali dengan volume penyuntikan 2 mikro. Selanjutnya, pembuatan kurva baku. Digunakan perhitungan kadar residu pestisida pada tomat sebagai identifikasi kuantitatif. Kurva baku dibuat dengan menetapkan serangkaian seri kurva baku, yaitu dengan konsentrasi masing-masing 0,06, 0,12, 0,24, 0,48, dan 3,84 ppm. Identifikasi kualitatif dari 6 kali penyuntikan larutan murni pestisida organofosfat dan dilakukan penghitungan standar deviasi, maka diperoleh harga waktu retensi dari masing-masing pestisida organofosfat seperti terlihat pada tabel berikut. Harga ini dapat dijadikan patokan untuk identifikasi hasil kualitatif dari kedua jenis tomat yang diteliti, yaitu tomat merah dan tomat hijau di 3 pasar tersebut. Dan hanya tomat merah yang mengandung pestisida organofosfat yang termasuk dalam larutan standar yang digunakan, yaitu diazinon. Identifikasi kuantitatif. Telah dilakukan analisis residu pestisida organofosfat terhadap tomat merah yang usianya kurang lebih 12 minggu dengan pelarut etil asetat seperti tampak pada tabel berikut, di mana kadar diazinonnya yaitu di pasar Beringharjo 585, di pasar Keranggan 24890, Dembangan 25540. Untuk chlorpyrifos, phos, dan submission ini dengan hasil negatif. Telah dilakukan analisis residu pestisida organofosfat terhadap tomat hijau yang berusia kurang lebih 10 minggu dengan pelarut etil asetat seperti tampak pada tabel berikut ini. Didapatkan hasil yang negatif. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.